Katanya Cilegon modern dan bermartabat. Tapi bangun Solokan aja masih pakai batu kali itu. Itu kan nggak modern, itu zaman purbakala udah gitu kan pakai batu kali. Tapi nggak bisa dengan tangan sendiri. Nah, artinya ada yang harus dirubah di pemerintahan ini budaya. Contoh, kita dinas sosial. Dinas sosial ini yang diberikan itu yang dekat dengan Pak RT, yang dekat dengan dinas gitu. Itu lagi yang dapat. Ini saya dapat daripada kita reses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi dalam program podcast bersama BCO Media TV. Nah, sahabat BCO, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputaran perkembangan Kota Cilegon dan tentunya masih bersama DPRD Kota Cilegon. Nah, narasumber pada kesempatan kali ini dia seorang pengusaha dan dia juga seorang anggota DPRD di Komisi 2. Ya, kita sambut Bapak Edison. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Ini terima kasih Pak sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Bapak bisa menyempatkan podcast bersama kami. Siap. Nah, baik sahabat BCO, kita akan langsung berbicara dan bincang-bincang bersama Bapak Edison. Pak Edison, mungkin bisa ceritakan sebelumnya nih, mungkin dari sahabat-sahabat BCO atau masyarakat Kota Cilegon juga ingin mengetahui nih, sejarah awalnya bagaimana nih ketika Bapak Edison ini terjun ke dunia politik gitu. Oh ya, saya pertama kan saya memang sekolah di Cilegon ya. Oh. Nah, SMA KS. Ya, SMA KS. Ya, SMA-nya SMA KS. Terus itu kuliah ke Bandung, setelah itu kerja di Cilegon. Wira swasta di Cilegon. Nah, setelah saya wira swasta, saya menjalankan usahanya di bidang alat-alat berat. Okay. Saya melihat saat itu Cilegon itu dulu yang mana dulu itu dari bapak turun ke anak ya. Oh iya. Nah, jadi hampir 20 tahun yang tidak ada bergeser kepemimpinan itu. Saya nggak benci individu, tapi saya lihat kok nggak ada perubahan. Nah, sehingga saya terpanggil, ada apa sih di pemerintahan ini? Nah, saya kan nggak mungkin jadi PNS, saya orang swasta. Nah, akhirnya saya itu ya berminat dan pengen masuk anggota DPRD. Oke. Nah, yang kedua, saat itu teman-teman saya sebelumnya udah jadi dewan, yaitu Pak Mas Rory di DPRD Kabupaten Serang. Nah, diajaklah saya. Saya, Bang, yuk kita ini jadi pengurus partai. Oh, pengurus partai dulu. Iya, saya saat itu kan wira swasta atau pengusaha. Diajaklah saya jadi bendahara. Nah, setelah diajak jadi bendahara, memang sih saya pikir ini politik apa ya, nggak ada no profit ya, nggak ada profit. Kalau kita kan orang usaha itu selalu orientasinya profit. Nah, ternyata kita gabung dengan teman-teman daripada orang partai itu ada orientasi yang tidak profit tapi bisa menyenangkan. Ya, berarti bisa menyenangkan. Iya, bisa menyenangkan. Okay. Nah, artinya saya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang benar-benar bisa memikirkan masyarakat. Nah, yang mana saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Ya kan, profit. Profit karena itu. Ya, saya usaha, ekspansi lagi, usaha lagi. Tapi bergabungnya dengan orang-orang politik itu saya ngobrolnya nyambung. Oke. Nah, aktualisasi daripada kerja keras, aktualisasi dari usaha, yaitu kan pengabdian ke masyarakat, pengabdian ke keluarga, dan pengabdian ke diri sendiri. Oke. Nah, saya pikir dia bilang kita jadi dewan yuk. Ya udah, saya daftarlah menjadi anggota dewan. Pada saat itu partainya langsung dari PAN. Okay. Nah, saya saat itu karena teman-teman ngajak saya di PAN dan memang dulu sebelum saya di PAN dulu saya sering ikut ceramah-ceramahnya Amin Rais dulu. Oh ya. Ya, dulu saya di Masjid Mujahidin di Bandung. Nah, saya termasuk angkatan 9897 kan saya penggerak reformasi. Saya mahasiswa semester 7 di situ. Jadi tahu bagaimana dulu itu pergantian pemerintahan rezim lama dengan rezim baru. Nah, saya masuk di PAN, lalu daftar dewan.
respon masyarakat ternyata bagus. Mereka, saya sekali nyalon itu, jadi saya suara terbesar di Partai PAN ya, suara terbesar saya di Partai PAN. Makanya sekarang ini saya jadi ketua fraksi. Oke. 2019. 2019. Saya gabung ke partai itu 2017. Ya, saya pikir, oh ini cocok, berarti fashion saya di politik gitu. Oke. Makanya ya akhirnya sekarang senang ikut-ikut politik ini, ikut jadi dewan, ya senang jadinya gitu. Senang gitu Iya. kan. Nah, baik sahabat BCO, itu tadi ya sekilas cerita tentang bergabungnya Pak Edison bergabung di dunia politik. Dari seorang pengusaha, ya sekolah di Cilegon, kuliah di Bandung, terus ikut serta juga dalam pergerakan 9798 ya Iya. waktu itu ya. Nah, Iya. ketika sudah bergabung di DPRD Kota Cilegon dan duduk di Dewan, hal-hal apa saja nih Pak ya ketika yang ingin disampaikan kepada, karena ini mitra kerja adalah pemerintah Kota Cilegon ya, OPD-OPD terkait. Nah ini kan membawa aspirasi masyarakat Kota Cilegon. Pada saat awal pertama itu apa nih yang ingin Bapak Edison laksanakan? Ya, saya itu dilantik 2019. Oke. 2019 saya melihat uang dari mana, uang dikemanakan. Ya, pertama saya itu masuk ke Komisi 3. Oh, awal Komisi 3 itu yang membidangin PAD Cilegon. Pendapatan ya. Iya. Terus itu saya masuk Banggar. Banggar itu badan anggaran. Kalau di Dewan itu kan ada badan anggaran, ada Banmus. Nah, karena saya niatannya kan itu dari mana uang dikemanakan uang atau sumbernya dari mana aja. Di situ saya bisa memahami bagaimana manajerial dari suatu pemerintahan. Oh, uangnya sumbernya dari pajak ini, pendapatan ini, pendapatan ini. Terus mendistribusikannya kemana? Ternyata ke dinas-dinas. Nah, dinas-dinas inilah yang berperan aktif untuk bisa langsung ke masyarakat. Contoh, dinas pendidikan. Bagaimana kita di pendidikan itu, APBD itu kan wajib 25%. Kepake nggak, keserap nggak ke masyarakat benar-benar ini gitu. Kan pendidikan, tapi jangan-jangan bukan pendidikan, alah sekolahnya yang dibangunin gitu. Nah, memang itulah kita controllingnya di situ. Yang kedua ya saya itu melihat contoh di PU, bagaimana PU ini menggunakan anggaran-anggaran. Nah, itu waktu kita rapat di badan anggaran. Jadi budgetingnya ternyata ada. Sumber-sumbernya ada dari provinsi, ada dari pusat, ada dari penghasilan daerah. Oh, jadi saya tahu gitu. Jadi tahu dari mana uang dikemanakan. Oke. Oh iya. Nah, tadi kan Pak Edison menyampaikan juga tentang controlling, pengawasan. Sebelum anggaran itu dipakai, tentunya ada deh program-program yang ditawarkan dari pemerintah kota. Nah, pada saat audiensi, artinya rapat ya, pemaparan program-program yang disampaikan itu, Bapak sendiri bagaimana dalam hal pengawasan dan kontrol? Tadi sudah menyampaikan kalau di PAD tadi ini dana ini dapat dari mana atau dikemanakan. Nah, sejauh ini bagaimana ya prakteknya di pemerintah Kota Cilegon dan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku di DPRD? Sinkronisasi padunya seperti apa? Ya, memang sih saya lihat pengajuannya udah benar. Pengajuannya ini dananya untuk ini kan gitu kan. Nah, yang saya rasakan sih para eksekutif ya. Nah, para eksekutif ini kan yang memang sistemnya yang kita buat ini masih saya lihat itu belum seperti Jakarta dan Tangerang Selatan. Ya, contoh, semua gedung yang di Cilegon ini saya lihat kurang bagus. Yang dibangun-bangun oleh Pemda itu tidak high quality ya, sorry aja nih. Jadi kalau tembok kayak tembok saya ini miring-miring gitu. Nah, artinya dengan gedung-gedung yang kurang lux atau kurang bagus, akhirnya tata kota letak Cilegon itu kurang indah. Ya, karena memang mungkin kontraktornya nggak tahu bagaimana tendernya ya. Nah, saya protes itu. Tolonglah cari kontraktor yang memang profesional. Ya, tentu mereka akan profesional ketika kita mencari yang benar. Dan jangan terlalu banyak itu titipan-titipan. Kan gitu tuh ya. Ya, kalau saya lihat Tangerang Selatan itu bagus karena memang
Ya dinas-dinasnya itu nggak terlalu dibebankan oleh kepala daerahnya kan gitu kan, ditarget gitu kan, mengalir aja. Yang Oke. penting gua kualitas ya, Ya. gua kualitas, yang utama kualitas. Hmm. Nah makanya itu saya sarankan kepada para itu eksekutif ya, Ya. saya minta itu kontraktornya yang memang profesional, Hmm. sehingga itu hasil contoh bangun Solokan. Solokan itu saya lihat itu ada ini bantuan, tapi bangun Solokan katanya Cilegon modern dan bermartabat. Tapi bangun Solokan aja masih pakai batu kali itu. Itu kan nggak modern, itu zaman purbakala udah gitu kan pakai batu kali. Kalau yang modern itu pakai udit. Example, yang udit tahu? Yang sudah dicor Iya, iya, iya. itu Solokan yang benar. Kalau masih bata, dikasih pasir, Pasir buat itu ini ya. 2 tahun 3 tahun longsor lagi, Oke. longsor lagi. Anggaran tahun depan 2 tahun kemudian itu lagi. Itu dicontohkan di Pasar Kelapa. Hmm. Di Pasar Kelapa itu harusnya dikelilingin itu udit. Ternyata ada udit, ada enggak. Saya pernah protes itu. Jadi bangun Solokan aja masih salah gitu. Oke. Itu tuh ya. Ya, ya. Harusnya kan kalau udit sekali bangun bisa sampai 10 tahun, Mas. Hmm. Ya kan? Karena dicor bagus. Jadi Ya. anggaran itu nggak jatuh-jatuh ke situ. Oke. Artinya kan benar gitu cara penggunaan. Jadi anggaran yang sekarang ini nggak dibebankan lagi ke 2 tahun 3 tahun kemudian. Selesai urusan itu selesai untuk 10 tahun. Jadi buatnya yang bagus kalian permanen. Jadi akhirnya modern dan memertaba itu di situ. Nah itu contohnya. Ya. Itu yang saya bilang, coba cari kontraktor yang benar, yang memang mampu secara profesional. Bangun Solokan aja masih salah. Sampai sekarang zaman Helgi juga masih salah. Ya. Ya. Ya, cari kontraktor itu masa bangun Solokan aja masih salah. Ya, nah itu. Yang kedua, saya lihat itu secara kualitas. Hmm. Nah, cor jalan-jalan. Ya. Itu aspalnya itu terus terang saya lihat dikerjakan. Hujan udah pernah kelupas. Contoh di Warnasari. Di Warnasari itu saya ada poker sekitar 300 juta. Saya kasih urusan eksekutif dengan itu. Kerja bagus, yang bagus. Nggak saya ambil spesial pun. Tapi tetap pelaksanaannya seperti itu. Ya, saya merasa sudah senang. Di Warnasari bisa ditambal segala macam. Nggak nyampe 6 bulan bolong lagi tuh aspalan. Ada apa? Kan begitu. Ya. Itu saya terus terang, saya sejak Dewan itu tadi itu memperbaiki itu. Tapi nggak bisa dengan tangan sendiri. Nah, artinya ada yang harus dirubah di pemerintahan ini budaya. Oke. Budaya memang butuh mungkin 1 periode atau 2 periode lagi istilahnya pemerintahan ya perbaikannya. Oke. Antara pemerintahannya ganti atau perbaikannya yaitu agak susah untuk mencapai kota yang bagus itu saya lihat itu dari bentuk fisik bangunan, pembangunannya sarana-sarana itu kan harus permanen, dibangun sekali untuk 10 tahun atau Ya. 20 tahun gitu. Ya. Sehingga itu anggaran itu nggak balik-balik ke situ. Bolak-balik itu lagi bekerja. Itu lagi. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, baik. Tadi juga disampaikan Pak Edison tadi tentang budaya nih. Budaya yang sekarang terjadi. Nah, ada hal-hal yang mungkin yang perlu diketahui deh sahabat BC atau masyarakat Kota Cilegon yang mendasari atau kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini tentunya kan kita paham ya, di dalam DPRD itu ada berbagai macam partai nih. Betul. Nah, yang duduk di situ itu tentunya punya aspirasi atau kepentingan tanda kutip politik nih. Nah, dalam penyamaan atau apa namanya pada saat sidang itu tentunya ada berbeda pendapat. Nah, untuk memperjuangkan aspirasi yang menyamakan satu frekuensi ini seperti apa, Pak? Wah itu yang susah, menyamakan satu frekuensi. Saya pernah kayak pahlawan kesiangan. Oh ya. Ternyata saya dimusuhin sama teman-teman. Dimusuhin sama teman-teman. Gara-gara saya memperlakukan sesuatu itu dengan benar. Contoh, kita itu namanya di bank, kita bank BPRS. Oh, BPRS ya. Ya, bank BPRS itu teman-teman ada punya pinjaman di bank BPRS. Teman-teman dewan maksudnya. Oke. Ternyata itu bank BPRS itu nggak bisa bagus gara-gara yang minjam uang itu orang pemerintahan juga. Ya kan, orang-orang kita juga gitu tuh. Orang-orang dewan, orang-orang eksekutif. Bagaimana mungkin dia bisa tegas bank itu kepala pemerintahannya wali kota. Wali kota diawasi oleh dewan. Yang minjem dewan gitu. Kan saya lihat benang kusut. Ketika saya bilang, mereka bertanya sama saya, Pak Haji, ini gimana?
kalau dewan-dewan yang tidak bayar itu harus gimana ya? Secara perjanjiannya bagaimana saya bilang? Ya ambil aja hartanya saya bilang. Apa katanya? Ya. Kok dewan makan dewan kata. Saya kan hanya mengatakan yang benar. Ya, ya. Karena saya lihat bukan nggak mampu bayar, tapi nggak mau bayar. Itu loh. Iya kan? Nah, harus tegas kan gitu kan. Perjanjiannya kan ada. Kalau nggak dibayar cicilannya, nggak dibayar pokoknya, ambil jaminannya. Nah, ini nggak berani banknya. Itu contohnya. Ya. Contoh yang memang apa ya? Ya harusnya ya kalau saya sih, saya orang usaha ya jatuh tempo utang dibayar. Nah, itu. Nah, ternyata di dewan itu nggak bisa pahlawan kesiangan sendiri. Ya berikutnya, contoh kita punya visi tadi itu pemilihan kontraktor. Di situ tarik menarik kepentingan. Nah, kita jagokan ini udah profesional ini bagus ini. Nah, begini begini. Tapi kan ternyata ada lagi bawaan yang lain. Nah, di sini memang ya budaya yang saya bilang tadi itu belum ada budaya bagaimana satu arah supaya jangan hanya saat ini loh gitu. Bagaimana membangun kota yang berkelanjutan sehingga 20 tahun, 30 tahun itu memang kota-kota Cilegon itu kota-kota yang baik. Ya. Nah, contoh kota-kota yang bagus itu di luar negeri. Mereka tatanya bukan sekedap jadi enggak. Nanti mereka berpikir kira-kira 20 tahun, 40 tahun yang kemudian kotanya akan seperti ini gitu. Jadi ya cukup sulit ya untuk ketika memperjuangkan aspirasi pada saat sidang itu ya. Nah, makanya saya pikir sih ya mudah-mudahan budayanya ini yang memang ya harusnya ya budayanya ya budaya ke depan itu bisa memikirkan 30 tahun ke depan itu seperti apa kota Cilegon yang terjadi. Nah, tentunya itu kan ada ya dari eksekutif kan ada rancangan pembangunan jangka menengah, Iya, RPCMD, terus iya, ada RPJP-nya. Itu iya. bagaimana selama ini? Ya memang sih secara saya bilang tadi secara apa namanya itu anggaran, secara proposal udah bagus. Nah pelaksanaannya ya memang itu tarik menarik nggak bisa kita bilang ini aja nggak bisa. Jadi kepentingannya muter-muter di situ, ya kan? Ya, Nah, ya, ya. termasuk eksekutif budayanya saya lihat udah budaya ada kita beberapa dewan itu yang marah-marah. Terus niatannya bukan niatan supaya bagus itu sebenarnya, tapi niatannya supaya dia di lobby. Ngerti nggak? Oke. Jadi makanya kalau saya ngomong di DPRD itu saya nggak ada kepentingan. Saya memang feel untuk kebaikan, tidak ada supaya saya di lobby. Nanti datang lobby saya, nanti saya iyain apa udah nggak perlu protes lagi nggak begitu kan? Nah, ini yang saya lihat di beberapa kota Cilegon itu masih beberapa dewan itu, apalagi dewan-dewan senior itu, dia tahu itu permasalahannya. Dia tahu itu nggak boleh seperti itu. Tapi ketika di lobby, akhirnya ya udahlah, gimana baiknya lah. Kan ini yang terjadi. Oke. Itu yang sangat saya sayangkan. Oh begitunya pikir saya gitu. Makanya ya saya kan kata Rasulullah itu kita itu hanya menyampaikan. Yang berhak merubah itu yang di atas. Saya sampaikan aja semampu saya. Jangan begitu. Bagusnya begini. Ya insya Allah dia bisa berubah. Oke. Ya kan? Kamu jangan begitulah. Kalau kamu udah tahu itu seperti itu, kenapa kamu sekali lobby jadi iya? Saya bilang jadi dia enggak. Kan kayak gitu ya? Udah enggak aja sampai selesai, sampai idealismemu itu tersalurkan di situ. Nah, ternyata idealisme itu nggak bisa berlaku di situ. Karena itu kita politikologi ya, suara Oke. terbanyak. Suara terbanyak. Iya, makanya ada Politikologi. suara terbanyak, suara rakyat, suara Tuhan. Nah ini saya terkadang ya saya pikir harus lebih aktif lagi, lebih agresif lagi, lebih apa ya? Memang nggak jangan lelah lah memperingatkan itu. Oke. Itu aja sih sebetulnya. Ya, siap. Nah ini sahabat BCO tadi kan sudah ada ya kita mendengar dari penyampaian Pak Edison terlihat ya tegas gitu ya menyampaikan apa adanya gitu. Nah ini tentang penyampaikan adanya nih apa adanya yang terjadi sekarang kita melihat tentang kesejahteraan nih, kota Cilegon. Iya. Ya, kita tahu bahwa Cilegon ini kota industri nih Pak. Betul. Nah, sejauh mana dampak dari industri-industri yang ada yang berada di Cilegon ini dengan pemerintah kota Cilegon dampak dari kesejahteraan masyarakat ini sudah sejauh mana? Entah dari bidang
usahanya, pekerjaannya, atau bantuan CSR ini seperti apa? Ya, ini masalah kesejahteraannya. Terus terang, masyarakat yang sejahtera di Cilegon ini itu baru sekitar ada 60%. Mhm. Ya, sejahtera itu artinya eh, ya mencukupi kebutuhan primer ya. Artinya tidak nggak miskin ekstrim ya namanya ya. Mhm. Kalau kita lihat Pak, saya pikir ya, memang kalau di sekitar perumahan itu kan perumahan karyawan pasti. Ya. Tapi kalau kita lihat di pinggir Bulakan, Hmm. di pinggir Cikrai, Mhm. terus kita masuk lagi di pinggiran Citangkir, Ciwandan sini, Ya. sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan yang mana penghasilan mereka dengan harga-harga yang ada di Cilegon tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi, artinya kesejahteraan itu memang ya nggak bisa tuntas 100%, tapi minimum sejahtera dengan PAD yang sangat besar ini, minimum sejahtera itu 80%. Oke. Jangan yang 60%. Nah, ini saya lihat kenapa terjadi? Ya karena memang satu kesempatan bekerja yang memang nggak semua bisa terserap. Oke. Ya, yang kedua dari paket-paket dari pemerintahan kita ini masih belum. Contoh kita dinas sosial. Ya. Dinas sosial ini yang diberikan itu yang dekat dengan Pak RT, yang dekat dengan dinas gitu. Itu lagi yang dapat. Ini saya dapat daripada kita reses. Oke. Ya, dia di mana ada beberapa di Ciwandan Citangkir kalau saya reses, betul-betul sosial saya nggak dapat Pak. Padahal suami saya pengangguran. Nah, di sini yang memang pemerataannya kurang dari dinas sosial. Harusnya yang sudah pernah dapat, jangan itu terus yang dapat. Nah, ya saya lihat itu banyak orang yang memang dapat dari bantuan itu yang memang yang sudah terdata tentunya. Ya. Nah, yang sudah terdata itu kalau sudah dikasih 2 kali 3 kali, dia harusnya dibimbing jangan dikasih terus, dibimbing supaya dia tidak menerima namanya itu bantuan dinas sosial. Ada peningkatan ya Iya. seharusnya. Contoh, saya di perusahaan saya nih, Oke. saya itu bagi-bagi zakat mal. Mhm. Setiap tahun saya bagi zakat mal saya itu ke karyawan saya dulu, Oke. yang memang gajinya itu tidak mencukupi untuk dia lebih makmur Mhm. atau lebih sejahtera. Mhm. Tapi saya bilang, kamu sekarang dapat zakat mal saya, ya nanti tahun depan kalau bisa kamu jangan dapat zakat mal lagi, kamu jangan bangga dapat zakat mal ini, saya bilang. Alhamdulillah dia belajar lagi bawa alat berat dan memang saya tempatkan dia, ini kamu belajar ini, tahun depan kamu bisa bawa ini supaya gaji kamu bisa di atas 7 juta. Alhamdulillah itu orang tahun depannya nggak dapat zakat mal dari saya lagi karena gajinya udah bagus. Berganti dong. Ya. Yang gajinya masih di bawah 5 juta, 4 juta, ya dia terkadang helper. Tapi punya istri 1, anak 2. Hidup di Cilegon, gaji di bawah 4.500.000 contoh. Nggak keudek Mas. Nah itu terkadang zakat mal kasih ke dia dulu saya bilang. Oke. Zakat mal kasih dia dulu. Siapa nih gaji-gaji yang tahun ini yang masih belum ini? Saya bilang gitu kan. Ini Pak ajuan dari pihak personalia saya. Nah, contoh itu harusnya di pemerintahan seperti itu. Jadi jangan dinas sosial itu jangan hanya memberi, tapi ada bimbingan supaya orang itu bisa berubah ke penghidupannya 1 tahun 2 tahun ke depan. Jadi artinya dibimbing. Ya. Nah, tuh. Yang kedua, saya masih lihat di Cilegon itu masih banyak contoh jamban-jamban yang belum ada. Katanya modern, bermartabat, tapi nggak punya jamban. Ya, data statistik kita hampir 1000-an itu. Nah, saya bilang juga ke Pak Wali, jangan mengharapkan dana CSR untuk menyelesaikan masalah jamban yang belum ada, masyarakat kita ini masih banyak belum punya jamban. Dari APBD aja buat. Ya, makanya kemarin itu ada program rumah tidak layak huni itu ya. Ya. Nah, itu saya terus terang di Dewan itu saya tekankan itu tolong dituntaskan. Rutilahu ya, rumah tidak layak huni itu. Nah, kemarin saya juga ke Pak Wali, saya minta ini 50 juta per rumah. Udah bos, ini sudah gede. Dulu zaman Pak Aat 7 juta. Sekarang sudah 15 juta katanya. 15 juta bangun apa? Bangunlah sesuai dengan yang layak. Makanya saya sekali bangun bisa 10 tahun. Tapi kok 50 juta,
50 juta kali 100 rumah baru berapa? 500 500 juta. juta. Kalau dibuat itu sekitar 50 M beres itu. Dianggarkan 50 M satu semester atau satu ini anggaran bisa. Tapi itu 17 juta nanti dilihat dulu nggak tuntas-tuntas. Jadi dari situ tuh masalah kesejahteraan Bapak bilang tadi itu, ya. pertama lihat dulu nih layak huni nggak rumahnya, ya. Nah, dan bantuan sosialnya itu jangan hanya memberikan makan, tapi bimbing dia pekerjaan, kasih dia UMKM, dibimbing, dirapikan. Jadi tidak hanya sirat charity saja gitu ya. Iya, jangan hanya beri umpan, ya. Nah, ini yang saya lihat belum ada solusi yang tepat yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini sehingga miskin ekstrim itu masih ada di Cilegon. Miskin ekstrim. Iya, tahu kan miskin ekstrim itu. Iya, iya, Ini ekstrim. yang saya sesalkan itu. Bagaimana kita itu ya kaya, PAD kita paling tinggi, ya dibanding Sebanten itu PAD kita paling tinggi dibanding jumlah penduduk ya. Kita itu hampir 800 miliar dengan jumlah penduduk cuma 370.000. Ya, hampir 1 triliun kita PAD-nya gitu. Kita itu kan PAD 1 triliun ditargetkan, tapi sekarang dapat 900 miliar. Artinya kalau ini benar-benar dimanfaatin untuk kesejahteraan, ya dan merubah yang isu ekstrem tadi bisa 80% itu sejahtera. Dan memang saya bilang wali kota yang saya akan dukung ke depan ada wali kota yang meningkatkan kesejahteraan. Ya, nah kalau udah sejahtera kan budayanya berganti. Oke. Caranya itu tadi dari rumah-rumahnya kita cek, ya jadi apa stunting itu kan. Dari situ kan parameternya ini udah berapa banyak yang terima stunting. Kalau banyak berarti belum banyak sejahtera. Iya kan? Nah ini saya lihat setiap tahun itu bukannya berkurang yang terima itu. Tambah. Bertambah. Itu. Iya, iya, iya. Nah, sahabat BCO, wah, seru sekali ya ini pembicaraan kita ini. Ternyata memang banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam kesejahteraan gitu, tentunya. Nah, tadi juga banyak dari mulai stunting, ya kan, terus rumah yang tidak layak, terus jamban yang kurang, gitu. Ternyata masih ada ya. Nah, ini tentunya Pak Edison ya, selaku anggota Dewan di Komisi 2, sekarang di Komisi 2 kan sekarang. Ya, nah, ini ada trick and treatmentnya tersendiri tidak pada saat melihat hal-hal itu terjadi? Apakah memberikan tadi ya, karena yang tugas melekat tadi pengawasan dan mentoring, monitoring tadi, terus penggunaan dananya juga seperti apa, dipakai untuk siapa, gitu, gimana kan? Nah ini sejauh mana nih Pak? Apakah memang sudah tepat sasaran atau bagaimana? Ya, kalau sekarang itu kan Komisi 2 ya. Komisi 2 itu kita mitra kerja ya namanya. Mitra kerja. Itu adalah apa Dinsos. Oke. Udah itu tenaga kerja Iya. sama dinas pendidikan diantaranya itu. Nah, sama DKCS. Nah, ini yang memang mitra kerja dari Komisi 2. Yang pertama kita kalau pergi ke masalah dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja kita saat ini, kalau saya bilang itu peranannya kurang. Peranannya kurang untuk bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cilegon itu harusnya dia berkoordinasi dulu dengan tenaga kerja Cilegon. Dia buat lamaran itu langsung aja buat di website dia kan. Ya, dari mana aja orang bisa ngelamar di situ. Seluruh Indonesia memang harus begitu. Tapi hasilnya dia koordinasi dulu dengan dinas tenaga kerja Cilegon. Saya tanya, Pak Kepala Dinas ini kenapa begini saya bilang. Nah, ya kita aturannya seperti itu. Nah, yang saya pengen itu bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cilegon itu dia minta database dulu dari pemerintahan melalui dinas tenaga kerja. Berapa orang yang belum kerja dan potensi yang contoh tamat SMP dikemenakan, tamat SMA dikemenakan, universitas dikemenakan. Jadi sehingga yang kerja itu bukan orang di luar Cilegon. Yang banyak kerja itu kan saya itu orang Bandung. Datang ya. Iya. Terus itu ada orang Sumatera. Nah ini yang memang sampai makanya kita ada pengangguran sampai 25.000 itu belum teratasi sampai sekarang. Ya, makanya yang saya pikir ya dari dinas tenaga kerja itu
kalau bisa ya data ini, nah tidak boleh penerima karyawan sebelum ini beres kayak gitu. Nggak mungkin nggak ada. Nah, Dinas Tenaga Kerja harus punya data. Pertama, anak-anak yang punya akte kelahiran di sini dulu. Hmm. Oh ya, kaitan tentang persentase jumlah. Iya, jadi jangan melihat orang sini itu KTP Cilegon. Lihat dulu dia aktenya Cilegon nggak? Oh ya, betul, betul. Oh, Akte akte itu, lahirnya. akte bukan KTP ya. Iya. KTP bisa saja Kak, KTP membuat ya. Iya, iya, iya. Kalau dia akte lahir di Cilegon, baru dia prioritas. Kita, ya. Ya, saya lihat seperti itu. Jadi tidak akan pernah tuntas ini masalah kerja ini. Karena yang dilihat, yang penting warga Cilegon, parameternya KTP. Pindah aja kan. Punya saudara Cilegon, pindah buat KTP di rumah itu, buat ikut kakaknya, saudaranya, kakaknya, mamangnya, gitu kan. Nah, harusnya lihat dulu akte lahirnya. Diutamakan dulu akte lahir Cilegon, sok deh. Iya. Kurang itu pengangguran. Iya kan? Iya. Nah, itu saya bilang ke Dinas Tenaga Kerja tuh. Jadi yang diusahakan itu bukan KTP Cilegon, tapi akte lahir Cilegon. Itu masukkan. Sehingga memang warga Cilegon yang benar-benar tinggal di Cilegon dan lahir di Cilegon itu bisa menikmati pembangunan itu. Jadi bisa terselesaikan itu. Ketika akte itu berdasarkan itu dilihat. Yang berikut itu yang mitra kerja saya itu yaitu Dinas Pendidikan. Pendidikan. Dinas Pendidikan itu memang saya lihat di Cilegon itu apa ya, sekolah terbaik di Cilegon itu hanya beberapa yang saya lihat. Memang contoh SMP yang bagus itu SMP 1, SMP 2. Nah, SMP selanjutnya rata-rata lah. Nah, masuk sekarang kan baru masuk ini penerimaan Iya, ini ya, PPDB. penerimaan itu masih banyak yang nggak keserap. Ya, ngadu ke Pak Dewa. Di mana ini anak saya nggak diterima ini kenapa? Zonasi segala Oh, macam. sistem. Ya, Iya. ya, ya. Dan memang artinya apa? Nggak semua juga bisa masuk negeri. Kan mereka berlomba-lomba masuk negeri. Betul. Nah, kenyataan sekarang ada lagi masalahnya. Swasta jadi kekurangan murid. Karena sistem zonasi tadi. Iya. Nah, ini yang saya pikir ya artinya mutu dari swasta itu memang ditingkatkan. Jadi terus terang anak saya nggak ada yang masuk sini negeri. Saya suruh sekolah ke Tangerang. Iya kan, yang standar internasional, boarding Oke. school namanya. Siap. Nah, semacam begitu ya. Nah, di Cilegon sini memang fasilitas pendidikan itu belum ada yang seperti ke Tangerang Selatan. Ya, jadi di mana sekolah-sekolah yang memang berskala nasional. Nah, ini yang memang peluang ya, peluang banget. Kenapa nggak diciptakan sekolah-sekolah orang-orang Lampung sekolah di Cilegon, malah sekolah di Tangerang. Orang Cilegon sendiri banyakannya anaknya sekolah ke Tangerang, karena ada sekolah-sekolah favorit di sana kan, yang standarnya internasional. Nah, semacam begitu. Ada di sini di Monakarta, cuma satu saya lihat. Oh, ya. Yang itu, cuman nggak pesantren. Oh, Nah, ini yang memang secara kualitas pendidikan kita itu masih rata-rata. oke. Nah, ya kalau kita pergi ke Malang, itu kan ya, itu agak bagus. Malang ya, yang Iya. saya lihat tuh orang-orang banyak pintar dari sana dan memang saya lihat semuanya kotanya tuh konsep dan edukasi gitu. Jadi apa kayak ada di sana itu robot daripada mobil-mobil jadi robot. Ya. Iya kan? Ya. Konsep Jatim Park itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di Dinas Pendidikan Cilegon ini pengelolaan biayanya juga, pengelolaan anggarannya itu saya lihat masih banyak ABS. Asal babe senang. Iya kan? Nah, Oke. makanya sekarang kalau ada guru-guru saya gertak sedikit, saya cek ini bosmu saya bilang gitu. Langsung ketakutan dia. Berarti apa ada yang nggak beres di situ. Nah, jadi sebenarnya kuncinya mereka menggunakan anggaran itu benar-benar digunakan untuk pendidikan. Bagus sekolah kita. Ya, ini kan anggarannya bagaimana caranya supaya habis. Nggak tahu dikemenain. Iya kan? Yang penting habis saja anggaran itu. Habis laporan. Habis. Nah, padahal kalau kita itu 25% daripada berarti 2 triliun toh. Ya. 2 triliun. 2 triliun itu kalau 25% kan 250 miliar. Hampir 500 M loh. Minimum 400 M untuk pendidikan setahun. Ya, harusnya pendidikan kita itu udah internasional, orang-orang sekolah ke Cilegon. Nah, ini emang yang saya lihat kualitas pendidikan kita itu masih standar-standar, belum bisa bersaing dengan Jogja, padahal uang kita banyak. Iya kan? Nah, artinya
Yang kedua, di Cilegon itu lulusan-lulusan apanya itu apa yang daripada SMA-nya itu belum bisa diterima di ITB, belum bisa diterima banyak. Ada diterima satu dua doang. Melihat bisa terima itu kan kalau bisa ya 40% diterima dong di negeri. Nah, ini yang memang saya lihat standarnya kan begitu gitu. Oke. Memang walaupun SMA itu tanggung jawab daripada provinsi katanya kan. Provinsi, ya. Iya. Tinggal di Cilegon. Tapi kan tanggung jawab Cilegon sendiri kan di SMP. Selalu muter-muter di situ permasalahan itu saya lihat. Nah, ini memang ya penggunaan anggaran di SMP, SD dan TK kita itu kalau nggak salah SMP cuma sampai SMP berapa? SMP 16 ada? SMP sampai 16. 16. Sampai 14, 15, 16 ya, Iya, 16. 16. Harusnya nggak sebanyak itu loh. Iya kan? Nggak sebanyak itu. 16 SMP, SD paling berapa? Nah, ini yang memang sangat banyak sekali loh. 500 miliar setahun. Kamu bagi aja itu, 400 miliar dibagi 12 bulan. Satu bulan berapa miliar? Hanya ngurusin SMP, ngurusin SD. Kemana itu biaya? Ya. Kemana biayanya sahabat Deco tahu tidak nih ya? Oke, nah ini menarik sekali nih ya, tentang penggunaan anggaran, kemudian tadi ada masukan-masukan bagaimana pihak eksekutif ya dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon ya dalam menggunakan anggarannya tadi ya. Nah kemudian bagaimana nih Pak ya, yang dalam periode yang hampir berakhir ini di tahun politik ini kan, ada 6 bulan pertama, 6 bulan kedua tentang laporan-laporan yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Cilegon. Itu ada nggak Pak yang sudah pencapaiannya sudah baik, kemudian yang belum bagaimana, terus ada rencana tindak lanjut tidak seperti itu? Oh, capaiannya kan mereka itu patokannya saya lihat ya, apa yang sudah dianggarkan itu terlaksana. Itu kan capaiannya. Nah, kalau saya lihat sih mereka ya sudah pada tercapai. Saya lihat sih seperti itu. Nah, sudah ya pokoknya kita kan pengajuannya awalnya seperti ini. Nah, tahun kemarin masih banyak tertunda memang ya. Nah, tapi kalau tahun ini saya lihat semester ini agak normal nih. Nah, semester ini agak normal. Sekarang kan sudah bulan 6 ya, Bulan 6 ya. Bisa sudah bulan ada 7. laporan. Nah, saya lihat semester ini agak terlaksana dengan rapi. Ya, mungkin karena pemerintahan juga udah mulai belajar ya. Kemarin kan tahun pertama kan macet itu. Ya. Apa namanya itu? Kalau tidak apa itu namanya tuh? Uang nggak kepake apa namanya? Silpa. Silpa. Nah, tahun ini kayaknya sedikit silpanya. Sedikit, ya. Karena terpakai dengan benar. Oke. Nah, ada nggak Pak yang sekarang ini kan program lanjutannya ada tidak Pak? Setelah ini habis, kalau memang tadi kan ada program yang beberapa program yang sudah tercapai dan baik. Nah, yang belum ini mau diapakan Pak? Apakah memang oke dilanjutkan di periode berikutnya atau memang seperti apa? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Pembangunan berkelanjutan itu program-program wali kota sebelumnya itu dilanjutkan. Ya, itu yang benar. Ya, ini kan pemerintahan 3,5 tahun ini yang kemarin itu programnya tidak dibangun lagi. Contoh apa? Lingkar Utara. Itu kan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Ya harusnya ya berkelanjutan itu ya program yang sebelumnya itu tinggal melaksanakan aja. Ya, nah itu yang saya pikir itu harusnya seperti itu. Bukan ditinggalkan, oh itu bukan program saya dulu. Ya, seolah-olah Cilegon milik sendiri. Cilegon itu milik bersama. Kita hanya numpang doang sebentar lewat doang. Makanya udah to be continue. Yang sebelumnya yang bagus ya sudah. Ini kan harus dilaksanakan. Kan terbengkalai. Ini menarik nih, sahabat Deco dan masyarakat tentang pembangunan yang berkelanjutan ya. Iya. Nah ini berbicara pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita tahu bahwa di tahun ini pun pemerintahan akan menghadapi tahun politik juga di pemilihan. Nah kemarin juga sudah ada kita melampaui pileg. Nah ini Pak Edison kan kemarin kan mendaftarkan sebagai calon DPR RI. Nah, bagaimana nih? Apakah memang dengan menyalonkannya Bapak ya duduk di pusat sana, isu-isu yang terjadi Kota Cilegon akan dibawa ke pusat atau bagaimana? Kemudian ada turunan-turunan program-program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat khususnya di Cilegon. Oh ya, tentu kita kalau ingin naik ke atas harus ada yang diinginkan toh. Apa yang harus diinginkan? Ya kita harus bawa APBN itu bawa ke dapil, anggaran belanja negara
bawa ke APBD. Ya kan? Supaya apa? Supaya tercipta di dapil kita itu namanya itu kesejahteraan tadi. Dengan cara apa? Membawa anggaran belanja negara itu dibawa kebanyakannya ke dapil kita. Nah, yaitu mempermudah yang namanya itu kayak contoh Lingkar Selatan kemarin, itu kan dari APBN. Nah, nanti dinas-dinas pendidikan jangan pakai APBD aja, kita ambil sedikit bawa APBN ke dinas pendidikan. PU kan gitu kan, jangan hanya APBD yang bekerja, tapi APBN tarik ke sini. Ya, sehingga di dapil kita ini Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon harus mempunyai apa ya, harus mendapatkan APBN itu lebih banyak. Nah, dengan itu saya rasa saya bisa membawa anggaran itu ke dapil saya. Sehingga di sini itu lebih banyak merasakannya. Karena kalau APBN itu Mas, itu kan banyak ya 200 triliun. Nah, kalau kita bawa 2 triliun aja sama dengan APBD Kota Cilegon kan. Nah, itu bagaimana melobi pusat sehingga kita punya kontribusi terhadap dapil. Nah, itu cita-citanya. Nah, kan saya pikir Cilegon, oke, saya sudah lihat 5 tahun ini ya. Saya lihat Cilegon oh seperti ini, Kota Serang seperti ini, Kabupaten seperti ini. Oke, saya lihat aturan itu banyak terpusat. Di pusat semua urusannya pusat. Jadi aturan daerah tidak boleh berbenturan dengan pusat. Wah, ini saya harus ke pusat ini kalau begini gitu. Iya kan? Nah, ini makanya saya pikir saya ingin di pusat itu nggak ada lain, saya pilihnya memberikan kontribusi terhadap dapil. Itu cita-citanya. Makanya udah ke pusat, coba Bismillah. Alhamdulillah. Jalan. Nah itu deh, sahabat Bejo ya. Super sekali ternyata ya Bapak kita yang satu nih Pak Edus ini ya. Dari pengusaha mempunyai misi dan visioner sekali ya tentang kesejahteraan ya, tentang pembangunan di Kota Cilegon. Nah, Pak Edison, ini kita dibatasi oleh waktu nih. Nah, dan tentunya kami ingin ya masyarakat Kota Cilegon ya sahabat BCO ada pesan-pesan yang mungkin yang ingin disampaikan sehingga nanti masyarakat pun akan mendapatkan sedikit edukasi tentang edukasi politik ya tentunya ya keberlangsungannya Kota Cilegon bagaimana? Silakan. Oke, ya pertama masyarakat Cilegon ya harus pintar-pintar memilih kepala daerah. Kepala daerah yang sudah selesai urusan pribadi. Ya, yang mana harus bisa, yang mana nih kira-kira yang bisa memajukan daerah, yang bisa mensejahterakan. Itu kenapa kita ini kan yudikatif, yang melaksanakan eksekutif. Nah, lebih banyak berperanlah di memilih eksekutif ini, jangan salah. Baik itu gubernur, baik itu wali kota atau bupati, itu carilah pemimpin yang bisa mensejahterakan. Nah, itu yang pertama, ya, yang bisa mensejahterakan. Dengan cara apa? Lihat dia udah sejahtera belum? Ya. Yang kedua, dia punya visi misi visioner untuk kota. Untuk kota, kalau dia wali kota Cilegon, untuk kotanya apa visinya ke depan? 20 tahun ke depan itu seperti apa dia pemandangannya ke Cilegon? Kan gitu kan ya. Kalau dia gubernur, ya dia harus Banten itu seperti apa? Apa yang harus dia buat? Nah, itu harus melihat kepala daerah seperti itu. Jangan lihat daripada orangnya, dilihat visionernya apa. Kalau saya sih seperti itu, kenangan-kenangan ini buat teman-teman itu. Jadi memang kenapa kita ini yudikatif, kita ini hanya bisa mengontrolin doang, melakukan mereka, pengguna anggaran mereka. Kalau salah milih pemimpin ya udah alamat salah. Jadi ya saran saya hati-hati memilih pemimpin kepala daerah. Dilihat secara pertama bisa mensejahterakan. Kalau sudah sejahtera, yang lain-lain aman. Pendidikan aman, apa makanan minum aman, ya kan? Nah, ya kira-kira itu. Jadi dia harus bisa backgroundnya dia itu ya memang harus mempunyai visi pembangunan. Nah, ini kira-kira nih wali kotanya ini visi pembangunan bukan? Nah, ini gubernurnya visi pembangunan bukan? Kalau nggak punya visioner untuk pembangun, untuk kesejahteraan, nah, hati-hatilah. Dia hanya bisa mensejahterakan diri sendiri aja itu. Ya kan? Iya, itu poinnya seperti itu. Jadi memilih kepala daerah itu yang bisa membangun Cilegon, bisa membangun Banten, bisa membangun ya daerah.
Itu aja. Jadi apa dengan cara dia punya track record, yang kedua punya lobby-lobby yang bisa mendatangkan investor, ya kan? Punya manajerial terhadap manajerial daripada pemerintahan yang bagus. Nah, itu saya rasa sih. Jadi visinya harus jelas. Baik. Itu tadi sahabat BCO ya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Edison selaku anggota dari Komisi 2 Ya. DPRD Kota Cilegon. Dan semoga Bapak Edison nantinya sudah bertugas di pusat bisa mengemban tugas dengan baik, Amin. diberikan kelancaran dan kebarokahan. Amin. Baik, terima kasih dari kami. Saya Wawan, Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.